Halo semuanya, welcome back to Rookie Trader Indonesia YouTube channel. Selamat datang di materi pertama kita di YouTube nih. Karena belakangan gue suka kasih outlook, nggak bijak kalau misalnya gue minta kalian untuk mengerti risk management, tapi gue sendiri nggak pernah bahas soal risk management. So, kali ini kita akan bahas risk management khususnya untuk aset kripto ya. Gue harap dari video kali ini kalian nggak akan pernah ngalamin margin call, kena likuidasi, dan lain sebagainya ya. Gue mau sebelum kalian nonton video ini, tolong kosongin dulu gelas kalian. Lupakan kalau misalnya ada orang-orang yang pernah bilang stop loss itu nggak penting, yang penting itu leverage. Ini semua adalah statement yang salah. Dan yang terutama, gue encourage kalian untuk siapin Excel atau Google Sheet, TradingView, catatan, dan semua yang kalian butuhin supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mengerti soal risk management. Karena kita tahu ya, market kripto adalah market beresiko, namanya aja risk on asset. So, kita perlu tahu risk management dalam setiap transaksi kita di kripto. Jadi langsung aja kita akan bahas soal risk management. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih, ada dua jenis market dalam trading di market kripto. Yang pertama, spot market. Ini market di mana kita bisa menjual atau membeli aset dan bisa kita pindahin juga ke cold wallet atau self custody ya. Jadi kita simpen sendiri barangnya. Jadi kayak jual dan beli barang sungguhan dan bisa benar-benar jadi milik kita barangnya. Di spot market, kita hanya bisa untung dari kenaikan harga suatu aset. Di market spot ini, selama kalian nggak pakai leverage, nggak ada yang namanya likuidasi atau margin call. Dan untuk jenis market yang kedua, ini ada futures market. Ini market di mana kita hanya transaksi kontrak dari suatu aset dan kita bisa mendapatkan keuntungan secara dua arah. Bisa untung kalau misalnya kita long atau buy terus harganya itu naik, dan bisa untung juga kalau kita sell atau short terus harganya itu turun. Nah, dalam trading futures ada istilah leverage. Leverage ini adalah dalam tanda kutip hutang yang bisa kita dapatkan melalui pengkalian dari resiko yang mau kita tradingkan. Sekali lagi, leverage itu adalah dalam tanda kutip hutang yang bisa kita dapatkan melalui pengkalian dari resiko yang mau kita tradingkan. Nah, ini yang banyak disalahgunakan nih sama orang-orang. Karena ingin cepat kaya dan dapat return besar, akhirnya pakai margin size yang besar dan leverage yang sebesar-besarnya. Jadi seperti itu ya pembahasan tentang spot dan futures. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Sekarang kita akan bahas dulu soal risk management di market spot. Nah, untuk market spot ini kan biasanya lebih untuk investasi, jadi sesuaikan sama risk profile kalian ya. Yang pertama, tentuin dulu uang dingin yang mau kalian investasikan ke kripto. Uang dingin ya. Jadi uang dingin itu adalah uang kalian, bukan uang bank, bukan uang teman kalian, bukan uang saudara kalian. Uang kalian yang siap diinvestasikan, sekaligus gak mengganggu kebutuhan hidup kita. Jadi pastikan uang dingin ini gak akan dipakai dalam waktu dekat kayak gitu ya. Terus yang kedua, setiap invest mungkin bisa dengan cara DCA. DCA itu adalah dollar cost averaging ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita masuk ke dalam market kripto. Jadi kita masuknya itu pelan-pelan. Ini biasanya kita sebutnya itu dicicil aja. Jadi dengan cara DCA, kita bisa masuk ke market kripto tapi sedikit-sedikit gitu masuknya. Cara DCA ini terserah ya, mungkin 10% setiap minggu atau setiap nyentuh support. Itu semua terserah, yang penting jangan langsung all in dalam sekali beli gitu. Biasanya orang-orang untuk risk management di market kripto itu menggunakan sistem 70-30, yaitu Bitcoinnya 70%, lalu sisanya altcoin 30%. Nah, altcoinnya itu terserah mau apa aja. Yang penting total keseluruhannya nggak boleh lebih dari 30%. Jadi sekarang kita langsung aja coba bahas untuk risk management di market spot. Untuk equity atau total modal, ini adalah uang dingin yang udah kita siapkan. Misalnya kita pakai contohnya itu $10.000 ya. Di sini udah gue tulis total modalnya itu $10.000. Bang, kalau misalnya gue gajian tiap bulan gimana? Ya udah, setiap gajian masukin, misalnya kalian gajian 5 juta, terus misalnya kalian mau sisihin 1 juta per bulan gitu untuk investasi kripto. Ya udah, 1 juta itu kan sekitar $60 ya kalau nggak salah. Ya udah, $60-nya masukin ke sini, ke total modal ini atau equity ini di setiap bulannya kayak gitu ya. Terus kan kita mau masuk nih ke Bitcoin sama alts. Kita nggak tahu nih mau masuknya berapa. Nah, cara taunya kita tinggal kaliin nih sama dengan 70% yang tadi nih, yang Bitcoin ini, 70%-nya kita klik, terus kita kaliin deh sama $10.000 yang tadi modal kita. Kita kaliin kayak gini, terus enter. ketemu deh hasilnya $7.000. Jadi $7.000-nya kita bisa masuk ke Bitcoin. Terus gimana sama alts-nya? Nah, alts-nya caranya sama kayak tadi, 30% tadi.
kita kaliin sama $10.000. Nah, ketemu nih. Untuk altcoins itu kita akan masuknya itu $3.000. Nah, altcoinsnya kan ada banyak nih. Misalnya di sini gue pakai contoh ada Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Manta, dan ini adalah persentasenya. Dan untuk persentase ini wajib 100% ya. Jadi pastikan ketika kita tulis ini semua, kita tambahin totalnya itu 100%. Ini gue pakai rumusnya, pakai sum, terus habis itu gue blok ini semua, kayak gitu ya. Terus habis itu kalian tinggal tambahin nih, misalnya kalian mau persentase Ethereum-nya itu 60%, terus habis itu Solananya 15%, XRP-nya 10%, ini terserah kalian ya. Untuk persentasenya terserah kalian, tapi gue saranin semakin besar market cap-nya, semakin besar juga persentasenya. Biar apa? Biar resikonya makin terjaga, kayak gitu ya. Terus habis itu tinggal kita kaliin deh. Rumusnya itu sama, kita tinggal pakai sama dengan, klik nih yang 60% tadi, terus dikaliin pakai tanda bintang, terus abis itu tekan yang $3.000 karena ini adalah jumlah total altcoins yang nanti kita mau investasikan. Terus kita klik, terus supaya dia nggak kemana-mana, tinggal kita tekan F4. Nah, ketika kita tekan F4 nih ada tanda dolar, ini dia ngunci ya. Dia ngunci sel ini supaya nggak berpindah kayak gitu. Jadi gampang, tinggal kita copy paste. Nah, di sini langsung ya, bisa kita copy paste dan kita langsung tahu nih jumlah uang yang nanti kita bisa investasikan ke Ethereum, Solana, XRP dengan persentase yang ada di sini. Nah, di sini kelihatan ya. Totalnya itu jadinya $3.000, sama kan sama di sini. Kayak gitu sih kurang lebih untuk risk management di market spot. Jadi kayak pastikan kita punya majority-nya itu Bitcoin. Jadi kayak Bitcoin itu yang penting persentasenya itu lebih besar daripada altcoins. Jangan sampai altcoins-nya yang lebih besar. Kenapa kayak gitu? Karena ibaratnya Bitcoin itu adalah pondasi dalam portfolio kripto kita. Kalau misalnya pondasinya itu kecil atau lemah, portfolio kita itu gampang banget boncos. Nah, makanya persentase Bitcoin-nya itu kita gedein. Kalau misalnya mau 60% boleh nggak? Boleh. Di sini 60%. Terus habis itu di sini tinggal kita ganti jadi 40%. Nah, jadinya 4.000 dan persentase ini jadinya berubah lagi kayak gitu ya. Tapi biar lebih aman gue saranin 70-30 aja sih. Kayak gitu. Seperti itu ya untuk risk management di market spot, gampang kan? Jadi udah boleh diterapin risk management ini. Lalu untuk masuknya, pastikan menggunakan DCA atau dollar cost averaging, kayak gitu ya. Terus sekarang kita mau bahas ke market futures. Nah, sebelum kita ke market futures, gue mau jelasin dulu soal leverage, margin call atau likuidasi. Jadi leverage ini kan pengkali untuk resiko yang mau kita pakai dalam trading. Jadi, di sini leverage itu berperan untuk mengkalikan resiko yang mau kita pakai. Misalnya, total modal kita balik lagi 10.000, dengan leverage kali 100, kita bisa pakai uang sebanyak $1 juta untuk membuka suatu posisi. Misalnya kita mau open long di Bitcoin. Kalau misalnya uang kita 10.000, total posisi yang bisa kita buka itu $1 juta dengan leverage kali 100. Tapi kalau misalnya leverage-nya kali 50, ya posisi yang bisa kita buka maksimal, semaksimal-maksimalnya itu $500.000 gitu. Tapi di sini gue mau bikin contoh yang sangat ekstrim, jadi kayak kita pengen tahu gimana sih kondisi margin call atau likuidasi itu kayak gimana gitu. Di sini gue udah bikin suatu skenario ketika kita open posisi mentok rata kanan ya. Jadi posisinya itu $1 juta, kita long di Bitcoin. Nah, di sini kan equity kita cuma $10.000 nih. Kalau kita buka posisi sebesar ini, dan Bitcoin itu turun cuma sebesar minus 1%, ini langsung minusnya itu $10.000. Minus 1% itu gampang banget. Jadi kayak bisa dalam kurun waktu 5 menit, atau bahkan 1 menit, atau bahkan 15 detik itu juga bisa. Karena kemarin kejadian ya, benar-benar kejadian gak nyampe 15 menit turunnya berapa persen tuh, ya kan? Nah, di sini ketika minus $10.000, otomatis equity kita itu nggak mampu nih untuk mempertahankan posisi ini. Ketika Bitcoin minus 1% aja, langsung ketutup sendiri posisi kita. Nah, ketika ketutup sendiri, itulah yang dinamakan margin call. Dan equity kita otomatis langsung habis ya. Langsung ludes. Kenapa? Karena posisi kita kegedean, dan jumlah uang yang kita punya untuk membuka posisi itu langsung dipakai untuk membayar loss yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi langsung margin call dan ya udah uangnya itu hilang aja gitu. Makanya di sini gue ingetin lagi,
Orang-orang itu kena likuidasi karena nggak ngerti soal risk management. Mereka pengen cepet kaya, pengen return sebesar-besarnya. Karena kalau misalnya Bitcoin naik 1% aja nih, ya untungnya $10.000. Kalau naiknya 2%, untungnya $20.000. Cepet kayanya, tapi inget, cepet juga miskinnya. Jadi sangat perlu hati-hati dan kita sangat perlu untuk tahu soal risk management ini. Supaya kita terhindarkan dari yang namanya margin call ini. Kayak gitu ya. Karena di mana-mana orang yang kena margin call udah pasti nggak ngerti soal risk management. So kita langsung aja bahas soal risk management di market futures. Jadi, pertama balik lagi, gue akan jelasin soal kalkulator ini. Ini adalah kalkulator yang biasanya gue gunakan untuk membuka posisi di market futures. Dan ini udah pasti nggak bakalan kena yang namanya margin call. Dan gue ingetin lagi, leverage itu nggak penting. Yang penting itu adalah entry size-nya nih. Entry size kita apakah sesuai sama trading plan kita. Nah, nanti kita akan bahas. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita tentuin nih, modal awal kita berapa. Di sini gue kasih contoh misalnya 10.000. Gue pengen pakai $10.000 ini untuk trading nih di market futures. Lalu yang kedua, yang paling penting, dalam setiap setup, kita mau resikokan berapa persen dari equity kita. Umumnya orang-orang itu pakainya 1% sampai 2%. Tapi untuk belajar, gue saranin 0,5% juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah juga. Karena balik lagi, tujuan kita itu profitable di market. Bukan cepet-cepet kaya, bukan cepet-cepet pengen punya McLaren, bukan ya. Tapi kita pengen profitable di market. Itu adalah langkah pertama yang perlu kita achieve gitu. Dan ingat, jangan hanya mau cuan besar, karena semakin besar reward yang kita dapatkan, maka semakin besar juga risk yang kita akan resikokan. Di sini gue kasih contohnya 1%, tapi kalau misalnya mau 0,5% juga boleh. Tapi sekarang kita pakai 1% dulu. Terus habis itu kita akan cari nih, margin size-nya itu berapa. Karena balik lagi, kalau misalnya kita mau resikokan 1%, berarti kan margin size-nya itu 1% dari $10.000 ini kan. Nah, jadi cara hitungnya pakai cara yang sama kayak tadi. Sama dengan 1%-nya kita klik, terus dikalikan sama modal equity kita. Di sini kita klik, terus kita enter. Oke, ketemu nih, $100 ya. Jadi setiap kita buka posisi, kalau misalnya kena stop loss, kita hanya minus sebesar $100. Nggak peduli leverage-nya berapa, tapi yang penting ketika kena stop loss, itu hanya minus $100. Nggak lebih, nggak kurang. $100. Kalau misalnya 0,5% gimana? 0,5% misalnya. Ya berarti $50. Jadi setiap kita buka posisi, kalau kena stop loss, kita hilangnya itu hanya $50 atau 0,5% dari $10.000. Kayak gitu ya. Oke, terus kita balikin lagi. Ngerti ya cara hitung margin size ini? Terus habis itu kita lanjut ke kolom berikutnya. Ini adalah SL-nya. Nah, SL itu adalah stop loss. Cara taunya gimana? Ya berarti kita perlu bikin setup dulu. Cari setupnya dulu dari awal, tahu level invalidasinya itu di mana. Kalau udah tahu, kita bisa taruh tuh stop loss kita di mana. Jadinya kita tahu stop loss kita itu berapa persen. Nah, jarak stop loss-nya ini diukur dalam bentuk persentase. Makanya di sini dalam bentuk persentase ya, kayak gitu. Nah, karena kita udah sampai ke SL ini, kita akan coba bikin setup misalnya kayak gini. Kita coba bikin setupnya di Solana. Nah, di Solana ini setup random ya, nggak perlu diikutin, jangan diikutin, karena ini sebagai contoh doang. Misalnya kayak gini, dia ada tanda-tanda mau naik ke atas, tapi kita tahu nih, strukturnya itu bearish. Misalnya kita mau pasangnya itu di area order block ini, misalnya di sini ya, terus kita mau short. Ini misalnya kita mau short ya, contohnya ini short, jadi kita mengharapkan harganya itu turun, maka kita bisa mendapatkan keuntungan, kayak gitu. Gimana cara tahu SL-nya berapa? Apakah dihitung manual kayak gini? Dihitung manual bisa juga, tapi ini nggak presisi. Jadi gue saranin kita pakai yang namanya short position. Nah, short position itu bisa di sini nih. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di gambar yang kelima ini ada garis ke kanan yang forecasting and measurement tools. Kita klik tanda panahnya. Nah, di sini ada long position, ada short position kan. Kita klik yang short position. Terus habis itu kita taruh nih, kita mau entry di mana? Misalnya di sini, terus stop loss-nya misalnya di atas order block ini, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tahu nih,
SL-nya ternyata 4,08%. Nah, 4,08% ini yang nanti akan kita taruh di Google Sheet kita tadi, kayak gitu. Kita akan masukkan ke sini 4,08%. Nah, ketemu nih. Entry size kita ternyata 2450,98. Nah, setelah tahu entry size kita tentuin kita mau untungnya itu berapa R. Berapa R itu adalah risk to reward ratio. Misalnya gini, kita resikokan 1 untuk dapat 2, atau kita resikokan 1 untuk dapat 3. Risk to reward ratio-nya ini terserah kalian. Gue saranin jangan sampai 1:1, karena ya capek juga ya, udah analisa, udah nunggu-nunggu setupnya, tapi kita resikokan 1 untuk dapat 1. Nggak beda jauh gitu sama judi. Tapi gue saranin 1:2 ini minimal banget. Kalau misalnya 1:3 itu juga boleh. Gue biasanya pakai 1:3, dan kalau misalnya 1:10 itu juga boleh, terserah. Karena balik lagi kita harus ngikutin trading plan kita. Misalnya balik lagi ke trading view. Kan di sini trennya itu bearish. Misalnya kita mau take profitnya di sini. Ini angka 5.01, ini adalah risk to reward ratio-nya kita. Nah, kalau misalnya gua naikin, lihat ya, angkanya berkurang kan? Nah, itu adalah risk to reward ratio, kayak gitu. Misalnya kita mau take profit pada saat 1:3, ya udah kita gerakin take profitnya, kita gerakin sampai angkanya itu pas di angka 3. Nah, di sini ini pas nih, 1:3 kayak gitu ya. Oke, karena kita udah nemu setupnya, kita akan coba lihat ke exchange. Di sini gua akan coba pakai exchange-nya itu pakai Bybit ya. Tapi kalau misalnya di Binance, di Bitget, di manapun exchange-nya itu sama aja. Dan di sini kita mau coba setupnya sama persis kayak yang di TradingView. Caranya gimana? Caranya kita klik dulu nih setup yang tadi, terus habis itu klik yang tanda setting ini nih. Klik tanda setting ini. Di sini kelihatan entry price kita berapa, profit level kita atau take profit kita di berapa, dan stop level kita atau stop loss kita itu di berapa, kayak gitu. Di sini kita tinggal copy paste entry price kita dulu, terus habis itu kita masukin ke Bybit lagi di sini. Nah, terus habis itu untuk quantity-nya itu kita ganti dulu ke USDT, karena kita mau entry size-nya itu menggunakan USDT gitu. Cara taunya berapa? Yang tadi, yang kalkulator tadi di sini. Karena SL kita udah tahu kan tadi 4,08% dan entry size-nya ini 2450,98. Kita masukin yang ini ya, 2450,98. Di sini ya kita masukin 2450,98 kayak gitu. Terus habis itu kita mau taruh nih TPSL-nya. Cara taruhnya gimana? Di sini ada TPSL, kita klik, terus habis itu kita klik yang plus TPSL. Ini untuk membuka posisi sekaligus untuk naruh TPSL-nya sekalian gitu. Nah, di sini ada nih take profit sama stop loss. Kita masukin deh. Tapi sebelum kita masukin, kita perlu pilih dulu nih. Kita mau buka posisinya itu long atau short. Nah, karena kita mau short, kita pilih yang short di sini. Kita pilih yang short, terus habis itu kita masukin take profit sama stop loss-nya. Balik lagi ke trading view deh. Di sini kan profit level nih. Profit level, kita tinggal blok semuanya, terus kita copy, terus habis itu paste deh ke Bybit-nya. Di sini kita paste. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau misalnya kena take profit kita, untungnya $300. Ini berkurang dikit karena apa? Karena ada fee ya. Ada fee exchange. Jadi kalau misalnya kita buka posisi, udah pasti exchange-nya itu dapat untungnya dari pembayaran fee kita, kayak gitu ya. Terus habis itu kita lihat nih stop loss-nya di sini. Kita copy juga. Kita blok, kita klik, kita blok, terus kita copy. Terus kita paste deh ke stop loss kita di sini. Nah, di sini kelihatan nih, langsung ya, stop loss-nya pas banget $100. Dan perbandingannya sama persis nih, sama yang kita buat. Jadi stop loss-nya itu $100, terus habis itu take profit-nya $300. Sama persis ya, kayak gitu. Jadi dengan cara seperti ini, kita bisa benar-benar menghitung. Kalau misalnya kita kena stop loss, kita benar-benar sama persis sama jumlah yang kita mau resikokan, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ganti nih, kita ganti coba ya, leverage-nya kita ganti. Misalnya kita ganti jadi 10x. Ternyata sama nih. Expected loss-nya sama $100, expected profit-nya itu sama $300. Yang berubah apa? Yang berubah ROI-nya. Kenapa yang berubah ROI-nya? Karena leverage ini
itu mengkalikan persentase pergerakan dari harga ini. Misalnya harganya itu turun 9%, misalnya 9%. Ya udah dia dikaliin sama 10. Jadinya ROI-nya itu 90% kalau misalnya harga Solana itu turun sampai ke sini gitu. Dan kalau misalnya kita ganti lagi jadi misalnya 50 gitu. Ya udah sama. Dia itu yang bertambah itu ROI-nya, tapi expected loss-nya itu sama, $100. Makanya gue selalu pakai leverage sebesar-besarnya. Karena apa? Karena jumlah uang yang kita butuhkan untuk membuka posisi 2450 ini semakin dikit. Kenapa bang semakin dikit? Karena ya balik lagi, kita pakai leverage. Misalnya nih, kan kita pengen bukanya itu $2.000, misalnya $2.000 ya, biar gampang. Ya berarti kita cuman butuh uang $20 untuk buka posisi $2.000. Gue ulangin ya, untuk buka posisi $2.000, kita hanya butuh uang $20 karena kita pakai leverage ini nih. Karena kan balik lagi, 20 dikali 100, $2.000 ya kan? Makanya semakin kecil gitu uang yang kita butuhkan untuk open posisi $2.000. Jadi sisa duitnya kayak terserah kita mau pakai buat open posisi lagi atau misalnya kita mau staking aja. Makanya leverage ini gue selalu pakai yang paling besar karena ini nggak berpengaruh dalam risk management. Yang berpengaruh apa? Ya stop loss kita berapa persen kayak tadi nih. Kan stop loss kita 4%. Ya udah kita hitung persentase R kita tadi, persentase risk kita tadi. Kalau misalnya dia kena stop loss kita, ya udah hilangnya segitu aja gitu. Jadi pastikan kita selalu tahu SL kita itu berapa persen. Biar setiap kali kita mau trading, kita tahu margin size kita, entry size kita itu berapa. Misalnya contoh lagi nih, biar lebih mantep ya, kita pakai contoh misalnya 0,7%. Ini angka random nih, 0,7% misalnya. Coba kita masukin 1715,69 ya. Ke setup yang tadi kita masukin ke sini nih. Tadi berapa angkanya? 1715,69. Kita masukin ya ke sini. 1715,69. Nah, lihat di sini. Stop loss-nya $70. Kalau misalnya untung $210. 1/3 gitu. Kalau misalnya kita ganti leverage-nya kali 10 sama tetap nih $70, $210. Dan yang berubah hanya ROI-nya aja. Terus gimana bang kalau misalnya kita mau pasang limitnya? Ya udah tinggal kita confirm. Terus habis itu pencetnya yang short. Kenapa kita pencet yang short? Soalnya kita mau buka posisinya itu short. Kayak gitu, kita pencet yang short, langsung dia ada limit ordernya di sini, kayak gitu. Kayak gitu untuk limit order, dan biasanya gue pakai dua, ada limit, ada market. Dan untuk market sama caranya kayak limit, kita perlu tahu persentasenya itu berapa. Misalnya kan harganya kayak gini nih. Misalnya kita mau buka posisinya itu long, ya udah kita hitung persentasenya berapa. Biasanya gue pakai shift, klik di sini nih harga sekarang, terus stop lossnya mau berapa persen. Nah di sini kelihatan ya, langsung 11,19%, 11, ya pokoknya 11% lah, misalnya 11% gitu. Jadi kalau misalnya kita mau stop lossnya di sini, jaraknya itu 11%-an gitu. Ya udah, kita tinggal hitung deh di sini. Di sini kita langsung tulis 11%. Kan ketemu nih, entry size-nya 636,36. Ya udah, habis itu kita masukin ke sini, misalnya market order, terus habis itu masukin yang tadi 636,36, masukin ke sini 636,36, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa langsung pasang juga TPSL-nya. TPSL-nya misalnya kita ikutin yang tadi nih di sini. 172,20. Ini kita bisa langsung copy price ya. Kita langsung copy price dan kita masukin ke sini. Lihat di sini. Nah, langsung kelihatan nih. Expected loss-nya itu $72. Nah, kenapa lebih nih bang? Ya balik lagi, limit order sama market order itu ada plus minusnya. Kalau market order kan kita ngikutin harga yang sekarang. Jadi harga yang sekarang itu fluktuatif gitu, dia selalu bergerak kayak gitu. Makanya plus minus, tapi kalau misalnya bedanya itu cuma dikit doang, kayak $1, kayak $0,5, $2, itu gak perlu terlalu pusing sih. Soalnya ya minusnya ya segini-segini aja, gak terlalu beda jauh sama yang kita udah bikin plan-nya kayak gitu. Ini tinggal kita confirm, terus habis itu tinggal kita tekan long, tapi gue nggak mau buka. Oh, by the way, gue belum kasih tahu ya, entry size ini rumusnya ini ya guys. Sorry banget gue ketinggalan. Ini rumusnya nih. Entry size itu sama dengan 100% dibagi sama SL kita berapa persen, tutup kurung, dikali sama margin size kita itu berapa. Kayak gitu. Jadi logikanya adalah berapa uang yang dibutuhkan ketika harganya itu turun 11%, tapi uangnya itu yang berkurang hanya $70 gitu.
Gue ulangin sekali lagi ya. Berapa size yang kita butuhkan kalau misalnya harganya itu bergerak 11%, mau naik ataupun turun 11% nih, itu uang yang berkurang itu cuma $70 kayak gitu. Ya kalau misalnya ini 1%, $100 gitu. Ya balik lagi, berapa uang yang dibutuhkan, misalnya SL-nya gue ganti 10%. Nah, ini lebih gampang nih. Berapa uang yang dibutuhkan ketika harganya itu bergerak 10%, uang yang hilang itu hanya $100. Nah, gitu logikanya ya. Dan di sini kita langsung dapat nih $1.000. Karena apa? $1.000 kalau minus 10% ya $100. Kayak gitu. Makanya rumusnya seperti ini. Dan kalian bisa langsung praktek aja ya. Untuk kalkulatornya, rumusnya udah gue jelasin dan kalian bisa langsung praktek. Kayak gitu untuk risk management di market futures. Dan sebenarnya ada cara hitung yang kedua ya. Ini lebih simple tapi harus cek setting dulu. Kita akan langsung lihat di sini. Balik lagi pakai cara ini ya. Misalnya kita mau buka posisi seperti ini. Sebenarnya di TradingView itu udah ada guys. Udah ada untuk ngitung risk. Di sini nih, misalnya kita mau resikokan $50 di sini, terus kita tinggal tulis nih di sini $50. Nah, di sini kita ganti jadi USDT dan habis itu kita tinggal tekan OK. Nah, cara taunya yang ini nih, yang 5,669. Ini apa Bang 5,669? Ini adalah jumlah koin ya. Sekali lagi ini jumlah koin bukan USDT. Ini adalah jumlah Solananya. Ini adalah jumlah Solana yang dibutuhkan untuk membuka posisi ini. Jadi untuk position size-nya itu bukan dalam bentuk USDT, tapi dalam bentuk Solana. Kita coba ya di sini 5,669. Di sini kita coba masukin entry price-nya lagi ke Bybit. Nah, karena kita dalam bentuk Solana, yang ini kita ganti nih. Yang tadinya USDT kita ganti ke Solana. Nih, order by quantity. Di sini kita klik, kita confirm. Dan price-nya kita masukin di sini. 216,35. Kuantitinya berapa? Yang tadi di TradingView. Yang tadi di TradingView dapat nih 5,669. Kita masukin di sini 5,669. Oh, ternyata desimalnya nggak bisa terlalu banyak ya. Jadi cuman bisa 5,6. Ya udah kita masukin 5,6 Solana aja. Terus habis itu kita masukin TPSL-nya. Balik lagi kita klik TPSL-nya. Terus habis itu klik yang plus TPSL ini tadi. Terus kita masukin deh profit levelnya berapa. Ini kita copy ke sini. Copy take profitnya di sini. Oh, sorry, sebelum kita copy kita ganti dulu ya ke short. Karena apa? Karena kita mau buka posisinya itu short gitu. Di sini kita copy. Nah, dapat nih 150 dan untuk ininya stop levelnya kita copy juga dan masukin ke sini. Nah, dapat deh stop loss-nya $50. Tapi Bang ini 49,39. Nah, balik lagi yang tadi quantity kan harusnya ini 5,669. Yang ini nih 5,669. Cuman desimalnya ternyata nggak bisa terlalu banyak. Jadinya dia sedikit berkurang gitu posisinya. Tapi menurut gua nggak masalah ya. Karena balik lagi yang penting itu kita menjaga resiko kita kayak gitu. Coba kita ganti lagi ya. Misalnya ini gue nggak mau resikonya $50, gue mau resikonya misalnya $100. Lihat kuantitinya ini keganti ya. Jadi 11,33. Nah, coba kalau misalnya kita masukin 11,33. Nah, langsung nih keganti. Ternyata resikonya $100 dan expected profitnya $300. Kalau misalnya kita ganti leverage-nya, ininya nggak berubah. Makanya gue bilang leverage itu nggak penting. Yang penting itu kita tahu position size kita itu berapa. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kalian udah ngerti cara menghitung resiko, risk management dalam futures market. Oh, ternyata kayak gitu ya cara menghitung resiko. Jadi ternyata leverage itu nggak penting dan yang penting itu adalah position sizing gitu. Semoga kalian belajar sesuatu dari video ini. Dan untuk kesimpulannya, balik lagi. Yang pertama, kita perlu tahu risk kita itu mau berapa persen. 1% kah? Yang ini nih, 1R kita itu mau berapa persen? 1% kah? 0,5% kah? Jadinya kita akan selalu menggunakan resiko yang kita siap resikokan. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita perlu tahu SL kita itu berapa persen.
Jadi di sini balik lagi ya, setiap kali trading kita harus buat yang namanya setup dulu. Karena kalau misalnya nggak ada setupnya, kita nggak tahu SL-nya itu berapa persen. Dan kalau misalnya kita nggak tahu SL kita itu berapa persen, gimana cara taunya entry size kita berapa? Dan yang ketiga, kita harus selalu ikutin position sizing ini. Karena kalau misalnya kita udah nggak disiplin sekali, itu sangat rentan banget akan kacau balau di trading-trading berikutnya. Kayak gitu. Jadi harus selalu ikutin nih entry size ini, dan kalian harus disiplin sama diri kalian sendiri. Terus yang keempat, kita harus tahu risk to reward ratio kita itu mau berapa. Pastikan potensi reward kita selalu lebih besar daripada resiko kita. Idealnya minimal banget 1:2. Jadi kalau misalnya kita rugi $100, itu target untungnya itu $200. Nah, kalau misalnya gue biasanya pakai 1:3 untuk risk to reward ratio ini, terserah kalian mau berapa, tapi yang pasti jangan 1:1. Karena apa bedanya sama judi kalau misalnya 1:1, ya kan? Terus yang kelima, wajib ikuti aturan yang kita udah buat. Aturan itu ada untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai kena likuidasi, kena margin call, baru sadar, oh ternyata penting ya untuk menjaga resiko kita. Ternyata penting ya risk management, jadi jangan sampai kena likuidasi dulu, baru sadar. Jadi harus selalu buat trading plan setiap kali kita mau entry, supaya apa? Supaya kita tahu resiko kita mau berapa persen. Baru habis itu kita hitung position sizingnya. Kalau misalnya nggak tahu SL-nya berapa, gimana cara tahu position sizingnya, ya kan? Oke, kayak gitu ya untuk pembahasan risk management. Semoga kalian terbantu dengan video ini, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Boleh juga share ke teman-teman kalian yang butuh video ini, supaya apa? Supaya kita nggak ada yang kena margin call lagi, atau kena likuidasi lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian mendapatkan sesuatu ya dari video ini. God bless you all and see you guys di video materi selanjutnya. Cheers, bye-bye.